Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Hadi Habibie Husni. Sebenarnya di belakang saya ada 2 orang lagi dan berisikan satu tim itu 3 orang. Sebelum masuk ke topik utama, perlu digarisbawahi bahwa video ini atau series dari video ini dibuat semata-mata untuk pengetahuan dan fokusnya ialah pada pengetahuan umum yang sudah mendasar, namun kami pertegas lagi. Topik dari video ini akan terbagi menjadi 4 tahap. Satu tahap berisikan 2 video, di mana per tahap akan dikategorikan sesuai dengan urgensi. Topik besar dari series ini ialah bagaimana cara dan juga bagaimana dampak atau apa dampak dan juga bagaimana cara mengatasi hal-hal negatif yang menjadi tantangan seorang remaja dalam proses pendewasaan dan juga proses pubertas. Sebelum masuk ke dalam topik besar, saya ingin memberikan timeline di mana pada minggu ini atau pada tahap pertama saya dan tim akan menjelaskan dan memaparkan apa definisi dari remaja, kategorinya, dan apa tantangannya secara umum. Pada tahap kedua akan dijelaskan bagaimana dan apa dampak secara umumnya terlebih dahulu, dan juga mungkin di video keempat atau di akhir tahap kedua baru akan dijelaskan dampaknya lebih spesifik. Dan di tahap ketiga akan ada sebuah solusi alternatif, solusi utama, dan juga mungkin pendapat para ahli dalam mengatasi hal-hal psikologis lainnya. Di tahap keempat akan ada konklusi yang dimana akan mungkin diisi oleh 2 teman saya yang lain, dan saya tidak akan hadir di dalam video, namun saya akan melakukan hal-hal yang di belakang layar. Baik, pertama, karena mungkin pengenalan terlalu panjang, saya akan membuat fokus video ini tertuju pada remaja laki-laki. Definisi dari remaja itu sendiri dapat saya katakan ialah proses dari kanak-kanak hingga ke dewasa, di mana dalam prosesnya terdapat tantangan-tantangan dan juga perubahan fisik yang mungkin mencolok dan kadang sangat mudah dibedakan. Kalau di anak laki-laki terdapat secara besar 2 perubahan secara biologis dan fisik. Secara biologis, perubahan yang paling menonjol ialah di mana terdapat produksi hormon testosteron yang melonjak dan membuat secara psikis seorang anak laki-laki akan mulai tertarik kepada anak-anak perempuan. Dan hal ini dapat menyebabkan adanya nafsu syahwat yang dapat mengarah ke hal-hal buruk. Secara fisik, anak laki-laki badannya akan lebih bidang dan juga mukanya akan lebih tajam. Bisa saya katakan karena rahang dan juga bahu akan melebar, rahang akan lebih menonjol keluar, dan juga dada akan secara otomatis akan terbusung. Setelah pengenalan singkat untuk anak laki-laki, saya akan memaparkan juga di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari proses itu. Meski saya tidak akan membahas dampaknya dan solusinya, tapi di sini faktor yang harus diwaspadai ialah faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor di mana dan faktor individu. Mungkin yang paling urgent atau yang paling bisa merubah seseorang itu ialah lingkungan. Maka dari itu faktor lingkungan adalah yang pertama. Lingkungan, pertemanan, persahabatan, dan lain-lain atau orang sekitar itu sangat mempengaruhi dari sifat seorang individu. Apalagi di masa pubertas yang dimana rasa penasaran sangat tinggi. Misal pada hal pornografi, misal pada hal seksual, misal pada hal ketertarikan sesuatu, mungkin pemikiran, mungkin hal yang harus dieksplor lebih lanjut, hobi, talent, dan sebagainya. Karena hal itulah lingkungan harus dibantu oleh orang tua dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Lalu kedua, meski saya bilang pendidikan itu kedua, namun pada tingkat urgensi individu berada di posisi kedua setelah lingkungan. Karena pendidikan individual, misal konseling atau bimbingan konseling itu diperlukan secara tertutup.
karena dalam prosesnya kita tidak bisa merubah mindset atau pola pikir seseorang secara langsung. Karena itulah harus ada tahap yang lebih lanjut dalam proses pengembangannya. Lalu ketiga, pendidikan. Karena pendidikan itu berkaitan dengan urgensi yang kedua, hal ini harus juga difasilitasi oleh diri sendiri dan juga orang sekitar. Karena itulah pendidikan harus ditekankan lebih lanjut, apalagi pendidikan tentang seksual. Karena faktanya 6 hingga 8 anak dari 10 anak sudah melakukan aktivitas seksual sesama jenis maupun berbeda jenis. Maksud saya ada yang melakukan hubungan intim secara satu jenis atau laki-laki dengan laki-laki, ada juga yang perempuan dan laki-laki. Hal ini sangat memprihatinkan, di mana dapat adanya masalah ekonomi kompleks dan jangka panjang yang membuat keterbelakangan mental, keterbelakangan mungkin vitamin kepada anaknya, dan juga keterbelakangan ekonomi, dan membuat mungkin tingkat percayaan semakin tinggi. Kesimpulan dari video ini ialah seorang remaja, terutama remaja laki-laki, harus difasilitasi bagaimana ia melampiaskan. Saya tidak bilang atau saya tidak mencerminkan sebuah hal yang negatif, namun melampiaskan emosinya kepada hal-hal yang lebih baik, di mana mungkin berolahraga, di mana mungkin belajar, di mana mungkin bersosialisasi dan sebagainya yang positif, dan dapat mengeksplorasi diri lebih lanjut. Tidak dengan hal-hal yang negatif, misal menonton porno, misal menonton hal-hal yang misal menonton hal-hal yang kurang baik, atau menonton hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, berjudi, bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak bagus, mungkin mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena itulah dalam hal ini saya dan tim yang berisikan 2 orang, Maiman Gufran Zulkarnain sebagai skripter dan Gio Esapani sebagai editor dalam tahap 1 hingga tahap ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.